Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Adola dengan NPM 201007012016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas surveillance kesehatan masyarakat yang ke-13 dengan subbab yaitu data kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arifman SKM MKes. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh teknik penyampaian informasi. Yang diantaranya yaitu teknik penyampaian informasi pertama melalui media elektronik. Sesuai dengan namanya, media ini menggunakan energi elektromekanis untuk menyebarkan informasi kepada publik, yang mana informasi diberikan media elektronik ini adalah informasi dalam bentuk suara, radio, atau gambar, dan suara audiovisual seperti televisi yang menggunakan teknologi elektro. Yang kedua yaitu melalui tulisan. Informasi ini disampaikan dalam bentuk teks yang ditulis, yaitu contohnya informasi yang disampaikan di koran, majalah, dan lain-lain tentang informasi kesehatan. Dan yang ketiga melalui gambar, yaitu informasi disampaikan dengan media gambar, seperti pemberian ilustrasi yang mana mengandung informasi kesehatan yang digambarkan. Yang keempat yaitu melalui kode, yaitu penyampaian informasi dengan kode-kode yang dibuat untuk informasi penting, dan biasanya ini digunakan ketika informasi dianggap penting dan rahasia. Dan selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh langkah-langkah menampilkan hasil analisa statistik. Yang pertama, kita harus melakukan pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis respondennya. Dan yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Dan yang ketiga, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti. Dan yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Selanjutnya pada soal yang ketiga, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh langkah-langkah menampilkan informasi hasil analisa statistik. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tujuan. Menentukan tujuan adalah proses memutuskan apa yang ingin kita capai, biasanya melibatkan pengembangan rencana tindakan dengan tujuan yang lebih kecil dipecah menjadi langkah-langkah yang ditindaklanjuti untuk memandu Anda mencapai kepada tujuan. Dan yang kedua, menentukan metode pengukuran yang digunakan, yaitu ialah memilih metode pengukuran yang paling cocok dan paling efektif digunakan dalam proses pemerolehan data. Dan yang ketiga, yaitu pengumpulan data. Secara umum, terdapat 4 teknik pengumpulan data yang bisa digunakan, yaitu dengan angket, wawancara, observasi, serta dokumentasi, dan pilih dari beberapa metode ini mana yang paling cocok dengan data yang kita butuhkan. Dan yang keempat, pembersihan dan pembentukan data. Tahapan ini merupakan tahapan yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan melelahkan, tetapi juga merupakan langkah yang penting agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan baik. Dan yang kelima yaitu analisis data, yaitu proses pengolahan data dengan tujuan untuk menentukan informasi yang berguna dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Proses analisa ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan pembersihan data, mentransformasi data, membuat model data untuk menentukan informasi penting dari data tersebut. Dan yang terakhir yaitu interpretasi dan komunikasi hasil analisa data. Pengertian interpretasi data secara umum merupakan serangkaian proses dari meninjau data melalui beberapa proses yang sebelumnya yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian proses tersebut akan membantu memberikan beberapa makna atau pengertian pada berbagai data untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Interpretasi data juga dapat kita artikan sebagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk menggabungkan berbagai
hasil analisa yang dibuat dengan berbagai bentuk, misalnya dari bentuk kriteria dan bentuk pertanyaan maupun dari standar khusus. Dengan demikian, hal ini sangat berguna agar data yang kita gunakan dapat disampaikan dengan baik. Baiklah, sekian hasil presentasi tugas ke-13 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.